Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Kristiana Wening Utami, dengan NIM 171324019, Witriananda dengan NIM 173114039, Dela Yulandasari dengan NIM 181414042, dan Yohana Linda Pagi Palupi dengan NIM 191324003. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan probabilitas. Yang pertama adalah sejarah probabilitas. Probabilitas atau yang sering kita dengar sebagai teori peluang merupakan salah satu cabang matematika yang menitik beratkan perhatian pada analisis gejala-gejala random. Objek-objek utama teori peluang adalah variabel-variabel random, proses-proses stokastik, dan kejadian-kejadian abstraksi matematika dari kejadian non-deterministik. Ide utama tentang keajakan ini adalah ide tentang unpredictability. Para arkeologi sudah menemukan bukti-bukti prasejarah yang muncul dan dapat dibandingkan dengan permainan dadu saat ini. Salah satu dari bukti prasejarah tersebut adalah alat yang memproduksi pola-pola acak, yaitu astragalus. Astragalus adalah sebuah tulang yang terdapat pada tumit rusa, biri-biri, anjing, dan mamalia lainnya. Benda ini sudah digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu di zaman Mesir kuno dalam permainan kesempatan atau peluang. Namun sayangnya, tidak ada catatan bagaimana memainkan permainan ini dan bagaimana pola-pola hasil lambungan astragalus tersebut. Permainan pertama mengenai peluang yang dapat dipahami dengan baik adalah yang berasal dari Mesopotamia. Saat melakukan penggalian di awal abad 20, para arkeolog menemukan sebuah permainan papan yang tertimbun dengan pemakainya. Permainan papan tersebut sudah berusia sekitar 4.500 tahun. Permainan ini dapat dipahami dengan baik karena catatan kuno mengenainya juga diperoleh dari penggalian. Permainan ini dinamakan permainan dari 20 persegi. Pemainnya terdiri dari 2 orang. Permainan tersebut menunjukkan adanya proses acak karena banyaknya bagian yang dapat dilompati setiap pemain ditentukan oleh hasil lambungan sebuah dadu. Permainan ini terkenal sampai Mesir dan India. Namun, 250 tahun setelah penemuan permainan 20 persegi, budaya Mesopotamia semakin berkurang pengaruhnya. Yang paling dominan saat itu adalah budaya Romawi dengan permainan judinya. Judi dapat dianggap sebagai permainan papan, namun tanpa papan. Pada saat itu, keterampilan permainan diabaikan, dan peserta hanya bertaruh untuk hasil lambungan astragalus yang keluar. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh. Tokoh yang pertama adalah Galileo Galilei. Beliau lahir di Pisa pada tanggal 15 Februari 1564. Beliau merupakan seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Galileo Galilei belajar di Universitas Pisa, kemudian ia mengajar matematika di sana pada tahun 1589. Beliau menulis artikel yang berjudul Spora le scoperte dei dadi. Artikel ini berisi observasi tentang permainan dadu yang mana bermula saat Galileo Galilei mendapat giliran untuk bermain dadu, dan artikel ini menjadi pendahuluan yang baik untuk teori probabilitas. Selanjutnya adalah Pierre de Fermat dan Blaise Pascal. Pierre de Fermat dan Blaise Pascal merupakan ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dari Prancis. Keduanya membuat banyak penemuan dalam matematika. Melalui surat menyurat, keduanya meletakkan dasar fundamental bagi teori probabilitas.
Berawal dari Pascal bertemu dengan Chevalier de Mere, di mana ia adalah seorang penjudi. Ia meminta Pascal untuk menganalisis sistem perjudiannya. Lalu Pascal berkomunikasi dengan Fermat untuk menganalisis persoalan dalam permainan judi dan menghasilkan cara yang mudah dengan menggunakan kombinasi beserta segitiga Pascal untuk lebih membantu dalam perhitungan. Yang terakhir adalah Jacob Bernoulli. Ia merupakan seorang matematikawan Swiss yang berasal dari salah satu dari banyak matematikawan dari keluarga Bernoulli. Bernoulli banyak menuangkan ide tentang peluang dalam buku Ars Conjectandi. Perhitungan pada buku ini masih terkait tentang permainan judi. Akan tetapi, ia sudah menjauhkan teori probabilitas dari dunia perjudian. Sebagai contoh, ia memikirkan kemungkinan yang berlaku untuk masalah peradilan pidana dan kematian manusia. Lalu Bernoulli memiliki teori tentang dua buah kejadian dikatakan saling independen jika munculnya sebuah kejadian tidak mempengaruhi munculnya kejadian lain. Nah, oke teman-teman, di sini aku akan nerangin tentang perkembangan probabilitas kayak gitu. Nah, aku udah ngeplotin ke tabel ini. Nah, tabel ini tuh kayak secara garis besarnya itu probabilitas mengalami masa apa aja sih. Yang pertama itu masa perjudian. Nah, masa perjudian tuh ada kayak Guillermo Cardano, dia yang mencetuskan ide tentang munculnya mata dadu kayak gitu, ide-ide tentang mata dadu yang kemudian dikembangkan oleh Galileo Galilei tadi. Terus Chevalier de Mere itu dia memiliki perhitungan dadu yang lebih sistematis dibandingkan si Girolamo Cardano. Kemudian yang memantik si Pierre de Fermat dan Basil Pascal untuk memperhitungkan dan menganalisis sistem perjudiannya dia. Namun ternyata sistemnya itu hanya bisa memberikan presentase kemenangan sebanyak 51% dan tidak lebih. Jadi kayak antara menang dan kalahnya itu kayak sama aja kayak gitu. Kemudian muncullah era di astronomi di mana ada seorang tokoh yang memperkirakan dengan meramalkan kalau akan ada kemunculan komet lagi gitu pada tahun 1758, yaitu Edmund Halley, dan ternyata itu benar dan kemudian kometnya dinamakan komet Halley. Nah, terus muncul lagi Jacob Bernoulli. Nah, masa-masa ini nih udah terlepas dari abad ke-18 ini nih, kayak hampir memasuki masa-masa abad ke-18, udah mulai mengikis kalau probabilitas hanya sebatas untuk perjudian kayak gitu. Nah, Jacob Bernoulli ini memberikan kontribusi yaitu mengembangkan probabilitas di bidang-bidang lain, nggak cuman muter-muter di dadu, judi kayak gitu doang. Nah, lanjut ke abad ke-18. Nah, udah ada tokoh Abraham de Moivre. Nah, dia ini menerangkan tentang menerbitkan sebuah buku tentang permutasi dan kombinasi yang masih berpangkal pada probabilitas. Nah, permutasi dan kombinasi itu kan kayak yang teman-teman tahu mungkin waktu SD atau SMA ya pernah kan dapat soal yang tentang ketika ada bola, sekian banyak bola yang dimasukkan ke sebuah wadah, kemudian perhitungkan peluang terambilnya bola merah, bola kuning, bola biru ya. Seperti itulah yang namanya permutasi dan kombinasi. Kemudian dia juga memberikan kontribusi berupa mencetuskan tentang distribusi. Nah, distribusi. Nah, itu distribusi normal. Yang pertama itu distribusi normal. Nah, untuk lebih jelasnya distribusi normal itu kayaknya nggak sempat aku bahas di sini. Kemudian langsung kayak ada Johann Carl Friedrich. Nah, Johann Carl Friedrich Gauss ini dia itu yang mengembangkan probabilitas lebih ke hal-hal yang statistik kayak gitu, kayak udah mulai mengikis tentang ilmu-ilmu probabilitas kayak gitu, udah mulai berkembang ke statistika. Nah, bisa dilihat nanti di slide. Ini tentang law large number. Nah, yaitu adalah hukum bilangan besar. LLN adalah teorema pada peluang yang menggambarkan stabilitas yang lama dari suatu variabel random. Jika kita berikan satu sampel random dan variabel random yang identik dan independen dengan mean dan variasi finite, maka rata-rata sampel akan mendekati rata-rata populasi. Nah, ilmu ini tuh lebih banyak diimplementasikan ke kayak misalnya asuransi kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke ilmu statistiknya. Nah, ini adalah alurnya. Jadi kayak berawal dari perjudian, kemudian masuk ke masa-masa astronomi yaitu kemunculan sebuah komet tadi, kayak komet Halley tadi, terus ada juga Bernoulli dengan penemuannya
peluang kejadian independen dan lain sebagainya, juga tentang law large number itu yang kemudian banyak diimplementasikan ke bidang-bidang kayak macam asuransi gitu dan lain sebagainya. Terus muncullah teori permutasi dan kombinasi yang dicetuskan oleh siapa tadi? Ya, Abraham de Moivre tadi. Terus lanjut ke proses perhitungan dan sistematis dan CTL. Kayaknya di masa-masa abad ke-18 ini kayak udah probabilitas tuh kayak udah bersinggungan dengan statistika gitu. Kayak jadi probabilitas dan statistika tuh memang suatu hal yang tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Tapi belum ada penemuan secara jelas kapan tepatnya atau pada bagian mana sih si teori peluang ini bersinggungan dengan statistika. Jadi itu sejarah atau penjelasan singkat tentang bagaimana sih dari probabilitas yang awalnya cuma perhitungan dadu sampai sekarang ini kayak yang bisa kita lihat sehari-hari. Gitu, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang manfaat probabilitas. Untuk manfaat yang pertama ada di pemasaran. Suatu perusahaan mengamati pergerakan pasar di masa depan dengan melihat kejadian-kejadian nyata, seperti melihat keuntungan dan kerugian, dan tidak dipengaruhi oleh pola pikir ekonomi standar. Dengan pola pikir seperti itu, maka studi pola-pola pergerakan pasar masa lalu tidak akan menghasilkan apapun. Sistem yang memiliki tingkat kesulitan matematika yang tinggi ketika ingin menggambarkannya dan kesulitan eksperimental untuk membuktikan ketepatan dengan akurasi yang tinggi, sistem-sistem tersebut memiliki kemungkinan terprediksinya kuantitas dalam jangkauan yang kecil. Namun, beberapa kuantitasnya tidak selalu berada pada nilai yang sama. Untuk yang terakhir, dimungkinkan akan konsep probabilitas prediksi yang tidak pasti. Untuk manfaat yang kedua ada di ekonomi. Digunakan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan ekonomi dengan diambil berbagai resiko dan ketidakpastian. Dengan data-data ekonomi seperti inflasi, GDP, dan lain-lainnya di suatu negara dapat menentukan arah kebijakan ekonomi untuk waktu yang akan datang. Teknik yang digunakan adalah forecasting. Untuk forecasting sendiri adalah proses analisis untuk memperkirakan masa depan dengan metode tertentu dan mempertimbangkan variabel yang berpengaruh di dalamnya. Forecasting merupakan suatu estimasi tentang hal-hal yang paling mungkin terjadi di masa mendatang berdasarkan eksplorasi di masa lalu. Untuk yang ketiga ada engineering, analisis reliabilitas dengan menggunakan distribusi eksponensial dan Weibull sangat bermanfaat dalam hal ini. Penggunaan model probabilitas dalam analisis reliabilitas adalah supaya didapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai reliabilitas suatu komponen, antara lain pengaruh waktu dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi usia pakai dari komponen tersebut. Untuk manfaat yang terakhir ada pertanian. Konsep probabilitas tentang perkembangan untuk permodelan. Dalam pertanian, permodelan dapat digunakan untuk prediksi panen padi. Untuk selanjutnya, materi kedudukan dan kegunaan probabilitas. Probabilitas yang menjadi dasar ilmu statistik berkembang dengan penuh ketidakpastian.
Statistika diperlukan untuk perencanaan, evaluasi, dan monitoring serta dalam melakukan penelitian manapun yang menyangkut observasi dan pengamatan untuk pengukuran yang memuat ketidakpastian dan variasi. Statistik memberikan suatu proses atau metode mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan dan pengambilan keputusan. Dalam statistika, data-data dan fakta-fakta tersebut dapat dibentuk ke dalam formulasi dan model untuk mendapatkan informasi lebih sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tentunya, tidak semua informasi yang terkandung di dalam data dapat diwakili oleh model. Dari sinilah kemudian muncul istilah error atau kesalahan. Error merupakan bentuk excuse statistikawan atas ketidakmampuannya dalam menerangkan seluruh fakta yang diperoleh dengan merangkainya dalam sebuah model. Diharapkan, error atau kesalahan tersebut adalah sangat kecil atau mendekati nol, sehingga tingkat ketidakpastian dapat diminimalisir. Contohnya adalah pada aplikasi di bidang pertanian dalam prediksi luas panen padi. Padi merupakan salah satu sumber kehidupan yang utama di Indonesia. Proses penanaman hingga panen padi sangat dipengaruhi oleh faktor alam, khususnya iklim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.